Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Kita kini mencapai akhir dari era Pleistosen, dan tekanan lingkungan mencapai puncaknya. Kali ini, tekanan itu datang dalam bentuk spesies baru yang sangat efektif, Homo sapiens. Bayangkan Anda adalah Megadrium, kukang tanah raksasa, sekitar 15.000 tahun yang lalu. Anda telah berjuang melawan kekeringan dan predator-predator besar lainnya, tetapi Anda memiliki keuntungan, ukuran masif dan cakar penghancur Anda. Tiba-tiba, Anda merasakan kehadiran baru. Mereka adalah pemburu yang tidak terlalu besar, tetapi sangat terorganisir dan memiliki senjata yang canggih. Anda melihat manusia purba, mengikuti jejak megafauna di seluruh Amerika. Kecepatan mereka mungkin tidak sebanding dengan karnivora asli seperti Smilodon, tetapi mereka memiliki kecerdasan dan kerjasama. Kukang tanah raksasa adalah sasaran yang ideal. Meskipun Anda besar dan lambat, strategi Anda, berdiri tegak dan mengayunkan cakar, efektif melawan satu predator. Tetapi melawan sekelompok pemburu cerdas yang menggunakan tombak dan taktik pengepungan, pertahanan Anda menjadi tidak berdaya. Anda terlalu besar untuk bersembunyi. Rasakan dampak perburuan ini. Manusia tidak hanya memburu Anda, tetapi juga hewan-hewan besar lainnya, mengganggu seluruh rantai makanan dan mempercepat penyempitan ceruk ekologi Anda. Tekanan manusia bertindak sebagai pukulan terakhir terhadap populasi yang sudah tertekan oleh perubahan iklim dan kekurangan sumber daya. Kukang tanah raksasa punah, dan faktor manusia sering dianggap sebagai pendorong terakhir dari kepunahan ini. Mereka terlalu rentan terhadap strategi predator baru yang mengandalkan kecerdasan, bukan kekuatan. Namun, seperti biasa, ada penyelamat di kanopi. Anda sekarang melihat ke atas, ke kukang modern. Mereka tidak hanya selamat dari kepunahan, tetapi kehadiran manusia tidak sepenuhnya menghancurkan mereka. Mengapa? Karena Anda, sebagai kukang pohon, telah menguasai seni menjadi tidak berharga. Tubuh Anda kecil, daging Anda tidak terlalu banyak, dan sulit untuk berburu di puncak kanopi yang tinggi dan bercabang. Strategi Anda untuk bergerak sangat lambat, disamarkan oleh alga, membuat Anda hampir tidak terdeteksi oleh mata manusia purba yang berfokus pada mangsa besar di darat. Metabolisme rendah Anda, cakar kait, dan gaya hidup terbalik, semua adaptasi yang berevolusi untuk efisiensi energi, secara tidak sengaja menjadi pertahanan terbaik terhadap tekanan manusia. Kukang tanah raksasa gagal karena mereka terlalu mudah ditemukan dan terlalu berharga sebagai mangsa. Kukang pohon berhasil karena mereka sulit ditemukan, sulit diburu, dan tidak bernilai untuk energi yang dihabiskan. Kisah kukang mengajarkan kita pelajaran penting tentang dampak manusia dalam evolusi. Mereka yang bertahan dalam menghadapi kehadiran kita adalah mereka yang berhasil menyelinap di bawah radar, menjadi efisien dan hampir tak terlihat. Kelangsungan hidup kukang adalah kemenangan bagi anonimitas dan strategi energi minimalis. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Kita berada pada kesimpulan dari drama evolusioner megafauna Amerika, kepunahan Pleistosen, yang membawa keheningan agung di lantai hutan. Bayangkan Anda berada di Amerika sekitar 10.000 tahun yang lalu. Udara terasa berbeda, suara menggerutu dan langkah berat kukang tanah raksasa, yang selama jutaan tahun menjadi latar belakang ekosistem, kini menghilang. Anda berdiri di hadapan sisa-sisa Megadrium yang terakhir, raksasa yang tidak dapat beradaptasi dengan kecepatan perubahan. Kegagalan kukang tanah adalah gabungan dari banyak tekanan. Mereka membutuhkan energi dalam jumlah yang tidak dapat disediakan oleh lingkungan yang mengering. Kedatangan predator yang cerdas dan kompetitif dari utara, ditambah dengan kedatangan manusia, menciptakan pusaran kepunahan. Rasakan dampak ekologi dari hilangnya mereka. Kukang tanah adalah insinyur ekosistem. Cakar mereka tidak hanya untuk menggali makanan, tetapi juga untuk mengaduk tanah, memengaruhi distribusi nutrisi dan air. Hilangnya mereka menciptakan kekosongan besar. Tiba-tiba, sabana dan hutan tidak lagi memiliki pemakan besar yang masif, yang membuka lahan, dan yang menyebarkan benih dengan cara yang sangat spesifik. Kekosongan ini disusul oleh keheningan. Kekuatan raksasa yang telah mendominasi daratan Senahtera selama puluhan juta tahun telah lenyap. Di sisi lain, di atas, tidak ada keheningan, hanya ketenangan abadi. Anda mengamati kukang arboreal yang kecil,
tergantung di kanopi yang lebat. Mereka telah melewati badai ini karena mereka tidak pernah bertarung di medan yang sama dengan sepupu raksasa mereka. Adaptasi mereka telah mengisolasi mereka. Cakar kait, bukan cakar penghancur. Bradimetabolisme, bukan metabolisme tinggi. Kecil, bukan besar. Anda menyaksikan kukang jari 3 memutar kepalanya 270 derajat, memindai daun tanpa menggerakkan tubuhnya yang diselimuti alga. Mereka adalah antitesis sempurna dari kekalahan di darat. Mereka berhasil karena mereka membuat diri mereka tidak relevan terhadap tekanan yang menyebabkan kepunahan megafauna. Mereka tidak berharga untuk diburu dan mereka terlalu efisien untuk kekurangan sumber daya. Kukang modern adalah kesimpulan dari eksperimen evolusioner ini. Mereka mengajarkan kita bahwa kekuasaan atau ukuran tidak menjamin kelangsungan hidup. Dalam menghadapi perubahan radikal, yang lebih unggul adalah mereka yang paling hemat dan paling terspesialisasi dalam ceruk yang aman. Keheningan agung di darat adalah pengingat akan masa lalu yang raksasa, tetapi kelambatan kukang di kanopi adalah janji akan masa depan yang diwarisi oleh efisiensi yang sempurna. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Setelah menyaksikan kekalahan para raksasa, kita kini fokus pada keberhasilan yang tersisa. Di kanopi, garis keturunan kukang terbagi menjadi dua kelompok modern yang tampaknya mirip, tetapi secara evolusioner terpisah sangat jauh, Bradypus, kukang jari 3, dan Colobus, kukang jari 2. Bayangkan Anda berdiri di hutan hujan Amazon. Anda melihat dua kukang berbeda di dahan. Perpecahan ini terjadi jutaan tahun yang lalu, jauh sebelum kepunahan megafauna. Perhatikan Bradypus, si kukang jari 3. Ini adalah spesialis ekstrim. Tubuhnya adalah manifesto konservasi energi. Anda merasakan dietnya yang sangat terbatas, hanya beberapa jenis daun, yang berarti asupan kalori yang sangat rendah. Sebagai respons, ia memiliki tingkat metabolisme yang lebih rendah dan heterotermi yang lebih jelas daripada sepupunya. Lihatlah anatominya yang sangat terspesialisasi, ia memiliki 9 tulang leher, memungkinkannya memutar kepala dengan luar biasa untuk mencari makan tanpa bergerak. Cakar di tangan depannya menyatu menjadi 3 kait kaku yang mengunci dengan sempurna. Tubuh Bradypus adalah desain terbaik untuk keheningan total. Sekarang, alihkan pandangan Anda ke Colobus, kukang jari 2. Meskipun lamban, ia sedikit lebih gesit dan serba bisa. Perhatikan tangannya, hanya 2 jari yang menyatu menjadi kait. Lehernya lebih pendek, biasanya hanya memiliki 5 atau 6 vertebra serviks. Colobus memiliki diet yang lebih luas, memakan lebih banyak buah, serangga, dan berbagai jenis daun. Fleksibilitas diet ini memungkinkannya mempertahankan tingkat metabolisme yang sedikit lebih tinggi dan suhu tubuh yang lebih stabil daripada Bradypus. Ia masih sangat lambat, tetapi adaptasinya adalah tentang keseimbangan antara konservasi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai sumber makanan. Anda menyadari bahwa kukang jari 2 dan jari 3 adalah hasil dari 2 pendekatan berbeda untuk bertahan hidup di kanopi yang sama. Bradypus memilih spesialisasi yang ketat dan efisiensi yang tiada taraf. Colobus memilih fleksibilitas dan adaptabilitas diet yang sedikit lebih besar. Kedua garis keturunan ini berhasil menghindari nasib yang menimpa para raksasa di darat. Mereka lolos dari krisis energi dan predator modern dengan strategi yang sama-sama berakar pada kelambatan, tetapi detail evolusioner mereka menunjukkan jalur yang berbeda. Kukang jari 3 adalah meditator hutan hujan, menyatu sepenuhnya dengan alga simbiosisnya, hidup dalam keheningan biologis. Kukang jari 2 adalah pragmatis yang lebih adaptif. Perpecahan mereka bukan hanya tentang jumlah jari, tetapi tentang filosofi bertahan hidup, apakah lebih baik menjadi yang paling efisien, atau yang paling serbaguna dalam batas kelambatan. Keduanya membuktikan bahwa evolusi tidak memiliki satu jawaban benar, hanya jawaban yang bekerja. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Dalam babak terakhir kisah kukang, kita akan melihat bagaimana pilihan makanan membagi 2 garis keturunan yang tersisa, menentukan perbedaan fisiologis mereka yang ekstrim. Bayangkan diri Anda di kanopi hutan hujan. Makanan tersedia dalam bentuk dedaunan, tetapi dedaunan tropis seringkali berserat, rendah nutrisi, dan seringkali beracun.
Inilah krisis diet yang mendorong kukang ke dalam kelambatan. Perhatikan Bradypus, kukang jari 3. Ia adalah spesialis daun yang sangat ketat. Anda menyaksikan ia memakan daun dari hanya beberapa spesies pohon. Keputusan untuk menghususkan diri ini memungkinkan sistem pencernaan Anda untuk beradaptasi secara sempurna terhadap toksin dan struktur berserat daun tersebut. Rasakan usus besar Anda. Ia bertindak sebagai ruang fermentasi raksasa, tempat bakteri simbiosis bekerja sangat lambat untuk memecah selulosa. Karena daun yang Anda makan menyediakan sangat sedikit energi, Anda harus mengurangi biaya energi Anda secara total. Bradymetabolism Anda. Metabolisme sangat rendah, adalah konsekuensi langsung dari diet yang terikat ini. Anda menukarkan variasi makanan dengan efisiensi energi yang tak tertandingi. Sekarang, alihkan perhatian Anda ke Colupus, kukang jari 2. Ia mengambil pendekatan yang sedikit lebih umum. Anda melihatnya memakan berbagai macam daun, serta buah, kuncup, dan bahkan sesekali serangga. Fleksibilitas diet ini memungkinkannya mendistribusikan risiko keracunan dan memastikan asupan kalori yang sedikit lebih beragam. Sebagai hasilnya, Colupus mempertahankan tingkat metabolisme yang sedikit lebih tinggi dan memiliki kisaran suhu tubuh yang lebih stabil. Ia juga menunjukkan sedikit lebih banyak gerakan dan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang lebih kering atau terganggu daripada Bradypus yang sangat bergantung pada hutan hujan yang lembab dan stabil. Divergensi diet ini tercermin dalam anatomi yang kita bahas sebelumnya. Bradypus memerlukan tulang leher ekstra untuk memutar kepala secara minimalis. Colupus yang lebih fleksibel dietnya tidak memerlukan adaptasi yang ekstrim ini. Pada dasarnya, kedua kukang ini selamat dari kepunahan Pleistosen karena mereka telah memecahkan masalah energi yang mematikan bagi sepupu raksasa mereka. Mereka berhasil karena diet mereka cocok dengan tingkat metabolisme mereka yang rendah. Namun, Bradypus adalah puncak dari spesialisasi. Hubungan simbiosisnya dengan alga dan ngengat, ditambah dengan diet daun yang sangat spesifik, membuatnya menjadi makhluk yang secara ekologis menyatu sepenuhnya dengan lingkungan. Ia tidak bersaing, ia hanya ada. Kisah kukang menunjukkan bahwa dalam kondisi yang stabil dan kaya seperti hutan hujan tropis, spesialisasi diet ekstrim, yang dipasangkan dengan konservasi energi yang radikal, dapat menjadi strategi bertahan hidup yang paling kuat. Mereka adalah titan dalam penghematan, membuktikan bahwa untuk bertahan dari pergolakan jutaan tahun, yang terpenting adalah hidup lambat, hidup murah, dan menyatu dengan lingkungan Anda. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Kita kini mengagumi strategi pertahanan yang paling pasif dan paling cerdik dalam kerajaan hewan, kukang yang menjadi ekosistem mikro yang bergerak. Bayangkan Anda adalah kukang jari 3, Bradypus, tergantung di kanopi hutan hujan yang lembab. Rasakan bulu tebal Anda. Tidak seperti mamalia lain, bulu Anda tidak tumbuh searah ke bawah, ia tumbuh dari perut ke punggung. Sebuah adaptasi sempurna untuk mengalirkan air hujan saat Anda tergantung terbalik. Struktur bulu Anda yang unik ini, dengan alur dan celah yang dirancang untuk menahan kelembapan, adalah habitat yang sempurna bagi alga. Anda melihat warna bulu Anda. Selama musim hujan, pigmen alga mulai mendominasi, mengubah Anda menjadi warna hijau lumut yang menyatu sempurna dengan lingkungan. Ini bukan sekadar kamuflase yang pasif. Ini adalah hubungan simbiosis yang saling menguntungkan, hasil dari jutaan tahun tekanan seleksi untuk menjadi tak terlihat. Anda menyadari bahwa kamuflase hijau ini menjadi pertahanan primer Anda melawan predator visual seperti elang harpi dan jaguar. Karena Anda bergerak sangat lambat, sehingga predator visual menganggap Anda sebagai bagian dari pohon, alga memastikan Anda terlihat seperti bagian dari pohon. Namun, manfaatnya lebih dari sekadar bersembunyi. Alga ini juga dapat menjadi sumber nutrisi tambahan. Ketika Anda membersihkan diri, atau secara tidak sengaja menelan bulu Anda juga mengonsumsi alga ini. Para ilmuwan berspekulasi bahwa asupan ini dapat memberikan suplemen lemak dan vitamin, yang sangat berharga mengingat diet daun berkalori rendah Anda. Lebih jauh lagi, ekosistem di bulu Anda diperumit oleh ngengat kukang. Ngengat-ngengat ini hidup eksklusif di bulu Anda, bertelur di kotoran Anda ketika Anda turun ke tanah untuk buang air besar, suatu acara langka. Setelah ngengat dewasa kembali, mereka membawa nutrisi, khususnya nitrogen,
yang menyuburkan pertumbuhan alga di bulu Anda. Anda adalah sebuah sistem tertutup yang bergerak lambat. Adaptasi ini sangat kontras dengan leluhur Anda, kukang tanah raksasa, Megadrium, yang mengandalkan armor tulang dan ukuran untuk pertahanan. Strategi mereka menuntut energi tinggi. Anda, si kukang pohon, memilih untuk menjadi benteng yang terkamuflase, biaya energinya hampir nol. Anda berhasil mengubah kebutuhan untuk bertahan hidup di lingkungan lembab menjadi keuntungan evolusioner. Spesialisasi ini adalah bukti bahwa terkadang, pertahanan terbaik tidak terletak pada apa yang Anda miliki di dalam, tetapi pada seluruh ekosistem kecil yang Anda bawa di luar. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika alga memberikan warna kamuflase, maka ngengat dan kutu yang hidup di bulu kukang adalah para insinyur yang menjaga kelangsungan hidup, jubah hijau, itu. Bayangkan bulu Anda sebagai kukang jari 3, Bradipus. Bulu Anda yang kasar dan terbalik adalah habitat yang stabil, lembab, dan hangat. Di dalamnya, Anda tidak hanya menampung alga, tetapi juga komunitas serangga yang sangat terspesialisasi, terutama ngengat kukang dari genus Cryptaceae. Perhatikan prosesnya. Anda, sebagai kukang, harus turun ke lantai hutan sekitar sekali seminggu untuk buang air besar, sebuah aktivitas yang sangat berbahaya. Ini adalah momen Anda terekspos predator. Tetapi ngengat ini membutuhkan momen itu. Anda merasakan ngengat-ngengat dewasa meninggalkan bulu Anda dan bertelur di kotoran Anda yang baru. Larva ngengat berkembang dalam kotoran tersebut, dan ngengat dewasa kemudian kembali ke bulu Anda, membawa nutrisi, khususnya nitrogen, yang mereka dapatkan dari kotoran. Peran ngengat ini sangat penting. Anda melihat bahwa mereka secara tidak langsung menyediakan pupuk yang dibutuhkan oleh alga yang hidup di bulu Anda. Semakin banyak ngengat, semakin subur alga. Semakin subur alga, semakin hijau kamuflase Anda. Semakin baik kamuflase Anda, semakin tinggi tingkat kelangsungan hidup Anda. Ini adalah lingkaran simbiosis yang sempurna yang berpusat pada kelambatan Anda dan ritual buang air besar mingguan yang berisiko. Selain ngengat, bulu Anda juga menjadi rumah bagi kutu dan serangga lainnya. Kutu kukang, yang juga sangat terspesialisasi, hidup eksklusif di sana. Mereka membantu menjaga kebersihan alga, atau mungkin memakan jamur dan debris, memastikan bahwa jubah hidup Anda tetap berfungsi sebagai kamuflase yang optimal. Interaksi yang kompleks ini menunjukkan tingkat spesialisasi yang luar biasa yang diperlukan untuk bertahan hidup di ceruk energi rendah. Nenek moyang Anda, kukang tanah raksasa, mengandalkan kekuatan tulang dan kulit tebal. Mereka adalah benteng mekanis. Anda, kukang modern, adalah benteng biologis. Anda berhasil mengubah kulit Anda menjadi sebuah ekosistem mini yang bergerak lambat, yang memberikan pertahanan non-energetik terbaik terhadap predator visual. Kisah kukang bukanlah hanya tentang bagaimana mereka melambat, tetapi bagaimana mereka menggunakan kelambatan itu untuk menampung kehidupan lain, menciptakan aliansi yang rumit dengan ngengat, kutu, dan alga. Kelangsungan hidup Anda adalah testimoni bahwa di hutan hujan, kerjasama simbiosis dan penghematan energi lebih berharga daripada kekuatan mentah. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika kita telah melihat adaptasi tulang dan rambut kukang, sekarang mari kita selami rahasia energi cengkeraman mereka, sebuah konsep yang secara aneh disebut kekuatan tetanus. Bayangkan Anda adalah kukang, tergantung diam di dahan. Anda mungkin tergantung di posisi ini selama berjam-jam, bahkan tertidur, tanpa otot Anda terasa lelah. Bagaimana Anda mempertahankan cengkeraman kait yang kuat ini tanpa membakar kalori yang berharga? Jawabannya terletak pada cara kerja otot Anda, sebuah adaptasi yang dikenal sebagai mekanisme Catch atau, secara fisiologis, kemampuan untuk mempertahankan kontraksi otot yang berkelanjutan dengan biaya energi minimal, mirip dengan tetanus, tetapi ini terjadi secara alami dan terkontrol. Rasakan tangan Anda. Otot fleksi yang menarik cakar kait ke cabang memiliki komposisi yang unik. Serat otot Anda, dibandingkan dengan mamalia lain, dapat mencapai keadaan kontraksi berkelanjutan, tetanus, dengan frekuensi rangsangan saraf yang sangat rendah. Ini berarti, Anda tidak perlu mengirimkan banyak sinyal energi berkecepatan tinggi ke otot Anda hanya untuk tetap tergantung. Dengan rangsangan saraf yang minim, otot Anda mengunci,
menjaga cengkeraman Anda kuat tanpa memerlukan pasokan ATP yang konstan dan besar. Adaptasi ini sangat penting karena Anda telah mengurangi massa otot Anda secara drastis sebagai bagian dari strategi body metabolism. Otot yang tersisa harus bekerja dengan efisiensi yang luar biasa. Cakar kait Anda, dikombinasikan dengan mekanisme catch tendon ini, mengubah tindakan menggantung yang seharusnya membutuhkan energi menjadi tugas yang hampir pasif. Perhatikan para sepupu Anda, kukang tanah raksasa, Megadrium. Mereka membutuhkan kekuatan otot yang besar untuk bergerak dan menopang beban, yang membutuhkan pasokan energi yang besar dan konstan. Ketika pasokan makanan berkurang, otot besar mereka menjadi liabilitas yang mematikan. Anda, si kukang pohon, berhasil membalikkan persamaan itu. Anda mengurangi massa otot secara keseluruhan, dan mengoptimalkan otot yang tersisa untuk efisiensi yang ekstrim dalam menahan. Kekuatan tetanus yang dimanfaatkan oleh otot-otot cengkeraman Anda adalah mahakarya evolusioner yang memungkinkan gaya hidup terbalik. Ini adalah strategi yang sangat cerdas di mana fisiologi Anda, melalui perubahan di tingkat seluler, mendukung strategi energi rendah Anda yang lebih besar. Kukang tidak hanya lambat, mereka secara fundamental berbeda dalam cara otot mereka bekerja. Mereka berhasil mengubah kelemahan menjadi keunggulan, membuktikan bahwa untuk bertahan hidup dalam jangka waktu yang sangat lama, menguasai seni penguncian pasif jauh lebih baik daripada mengembangkan kekuatan yang masif. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Adaptasi kukang pada energi rendah membawa mereka pada salah satu tantangan fisiologis terbesarnya, bagaimana mengelola suhu tubuh ketika Anda hampir tidak memiliki energi untuk menghasilkan panas. Bayangkan Anda adalah kukang di kanopi, mengadopsi body metabolism, metabolisme yang sangat lambat untuk menghemat kalori. Sebagai mamalia endoterm, Anda seharusnya mampu mempertahankan suhu tubuh yang stabil. Namun, Anda tidak memiliki energi yang cukup. Anda merasakan suhu tubuh Anda berfluktuasi. Anda bukan lagi mamalia homeoderm sejati yang mempertahankan suhu inti yang sempit. Sebaliknya, Anda telah menjadi poikiloderm fungsional, atau heteroterm, mamalia yang suhu tubuhnya berfluktuasi seiring dengan lingkungan. Suhu tubuh Anda bisa turun hingga serendah 24 derajat Celcius, terutama pada malam hari atau saat cuaca dingin. Ini adalah strategi yang disengaja. Daripada menghabiskan energi yang berharga untuk memproduksi panas, Anda mengizinkan suhu Anda turun. Ini seperti mematikan pemanas Anda untuk menghemat listrik. Namun, strategi ini menuntut manajemen termal yang cerdas. Anda harus menggunakan perilaku Anda untuk mengatur panas. Anda merasakan perbedaan antara dua genera. Kukang jari 3, Bradypus, yang memiliki metabolisme paling rendah, adalah yang paling bergantung pada perilaku ini. Anda menyaksikan mereka dengan hati-hati memilih dahan yang terkena sinar matahari di pagi hari, berjemur untuk mendapatkan energi panas gratis yang diperlukan untuk memanaskan mesin pencernaan mereka dan meningkatkan suhu tubuh. Kukang jari 2, Colupus, yang sedikit lebih besar dan memiliki metabolisme yang sedikit lebih tinggi, lebih mampu mempertahankan suhu inti yang stabil, tetapi mereka masih mengandalkan termoregulasi perilaku. Strategi ini sangat kontras dengan megafauna seperti Megadrium. Ukuran raksasa mereka, seperti gajah modern, membantu mereka mempertahankan panas secara alami. Inilah keunggulan hukum massa dalam termoregulasi. Tetapi kerugiannya, mereka membutuhkan makanan yang tak terbayangkan jumlahnya. Anda, kukang pohon, mengambil risiko yang berbeda, menjadi terlalu dingin. Namun, risiko ini sepadan karena memungkinkan Anda bertahan hidup dengan asupan makanan minimal. Fluktuasi suhu tubuh Anda adalah harga yang Anda bayar untuk tingkat metabolisme yang sangat rendah, sebuah trade-off evolusioner yang memungkinkan Anda untuk lolos dari krisis energi yang menghancurkan semua sejahtera darat yang besar. Kukang adalah anomali di antara mamalia. Mereka telah menemukan cara untuk meniru efisiensi energi reptil sambil tetap menjadi mamalia. Kisah mereka adalah tentang bagaimana merangkul suhu yang berfluktuasi dan kelambatan dapat menjadi kunci untuk melampaui perubahan lingkungan yang ganas. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika metabolisme rendah adalah mesin kukang, maka perut mereka adalah tangki bahan bakar yang dirancang untuk menguras energi dari sumber daya yang paling miskin.
Bayangkan Anda baru saja mengonsumsi daun. Daun tropis seringkali mengandung selulosa keras dan senyawa beracun yang ditujukan untuk menghalangi pemangsa. Bagi kebanyakan mamalia, ini adalah makanan yang sangat tidak efisien. Bagi Anda, ini adalah satu-satunya pilihan. Rasakan perut Anda, terutama pada kukang jari 3, Bradypus. Perut Anda tidak seperti perut mamalia lain, ini adalah kompartemen multikamar yang besar, berfungsi sebagai bejana fermentasi yang lambat. Perut ini bisa mengisi hingga sepertiga dari seluruh volume tubuh Anda, menopang berat yang luar biasa saat Anda tergantung terbalik. Di dalam perut ini, Anda memiliki komunitas mikroba yang sangat terspesialisasi. Mikroba ini adalah pahlawan yang sebenarnya. Tugas mereka adalah memecah selulosa yang keras, yang tidak dapat dicerna oleh enzim mamalia. Proses fermentasi ini sangat lambat, tetapi sangat menyeluruh. Anda menyaksikan waktu pencernaan ini. Makanan bisa tinggal di usus Anda selama berminggu-minggu, bahkan lebih dari sebulan. Ini adalah kelambatan yang diperlukan. Proses yang terburu-buru akan mengurangi efisiensi ekstraksi nutrisi. Anda harus memaksimalkan setiap gram kalori yang Anda dapatkan. Kelambatan pencernaan ini berhubungan langsung dengan tingkat metabolisme Anda yang rendah. Anda tidak dapat mencerna dengan cepat karena Anda tidak dapat bergerak cepat, dan Anda tidak bergerak cepat karena Anda tidak mencerna dengan cepat. Ini adalah lingkaran umpan balik evolusioner yang mengikat Anda pada kelambatan. Bandingkan dengan kukang tanah raksasa, Megadrium. Meskipun mereka juga herbivora dengan perut yang besar, laju metabolisme mereka menuntut pergantian makanan yang lebih cepat untuk menopang massa tubuh mereka. Ketika pasokan makanan menurun, sistem mereka gagal karena tidak mampu mempertahankan kecepatan pemrosesan yang diperlukan. Anda, si kukang pohon, telah memilih rute yang sangat lambat dan sangat teliti. Keuntungan dari sistem fermentasi lambat ini adalah Anda dapat menetralisir banyak racun tumbuhan melalui paparan mikroba yang berkepanjangan. Kukang modern telah mengubah liabilitas diet mereka, daun rendah nutrisi, menjadi aset. Mereka berhasil dengan mengubah tubuh mereka menjadi reaktor biologis bergerak lambat yang mampu memeras energi dari makanan yang paling miskin. Ini adalah bukti bahwa spesialisasi internal, seperti perut fermentasi yang lambat, adalah salah satu benteng utama yang memungkinkan kukang bertahan dari kehancuran megafauna. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika tujuan utama kukang adalah menghemat energi dan tetap tersembunyi, ada satu ritual yang secara fundamental melanggar semua aturan ini, turun ke tanah untuk buang air besar. Bayangkan Anda adalah kukang jari 3, Bradypus. Anda menghabiskan 99% hidup Anda di kanopi. Anda bergerak dengan kecepatan geologis. Namun, sekali seminggu, Anda merasakan dorongan yang kuat, bukan untuk buang air besar dari atas, tetapi untuk turun ke lantai hutan. Perhatikan penurunan ini. Ini adalah perjalanan yang lambat, melelahkan, dan sangat berbahaya. Di lantai hutan, Anda benar-benar rentan. Predator, dari kucing hutan hingga elang, tahu bahwa ini adalah momen terbaik untuk menyerang. Mengapa mengambil risiko setinggi itu? Alasannya ganda, melibatkan manajemen berat badan dan simbiosis. Pertama, berat. Ingatlah, perut Anda adalah tangki fermentasi besar yang penuh dengan daun yang lambat dicerna. Kotoran Anda menumpuk, dan bisa mencapai hingga sepertiga dari berat badan Anda. Anda tidak bisa menjatuhkan beban sebesar itu dari ketinggian, dampaknya akan merugikan ekosistem di bawah. Lebih penting lagi, mempertahankan berat ekstra ini di atas pohon membutuhkan lebih banyak energi. Turun ke tanah adalah cara Anda untuk mengurangi bobot operasional. Kedua, simbiosis. Ini adalah pengorbanan yang disengaja untuk mengengat kukang dan alga Anda. Anda turun ke tanah untuk buang air besar di tempat yang sama, menciptakan zona nyaman untuk larva ngengat. Ngengat inilah yang, seperti yang kita bahas, membawa nutrisi kembali ke bulu Anda, menyuburkan alga yang menyediakan kamuflase penting. Ritual ini, yang dikenal sebagai tarian kotoran, adalah momen kerentanan evolusioner yang aneh. Diperkirakan hingga separuh kematian kukang jari 3 terjadi saat mereka melakukan perjalanan ke tanah ini. Ini adalah trade-off ekstrim. Anda harus mempertaruhkan nyawa Anda untuk mempertahankan ekosistem yang memberi Anda kamuflase dan nutrisi.
Kukang jari 2 memiliki ritual yang sama, tetapi lebih sering buang air besar dari pohon. Bradypus yang lebih terspesialisasi, memiliki kebutuhan simbiosis yang lebih besar. Kisah buang air besar kukang menyoroti betapa saling terkaitnya adaptasi. Kelambatan ekstrim, efisiensi metabolisme, cakar kait, dan bahkan hubungan simbiosis dengan serangga, semua itu terikat pada tindakan yang paling berbahaya. Kukang telah menguasai seni bertahan hidup pasif, tetapi mereka harus membayar harga yang mahal untuk mempertahankan jubah tak terlihat mereka. Mereka adalah makhluk yang memecahkan masalah energi dengan kelambatan, tetapi yang terikat pada risiko untuk memastikan kelanjutan strategi cerdik mereka. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda membayangkan gerakan cepat dan lincah di kanopi, Anda memikirkan monyet. Tetapi jika Anda membayangkan gerakan paling efisien di dunia, Anda menyaksikan kukang. Bayangkan Anda adalah Bradypus, kukang jari 3, maestro gerakan lambat. Gerakan Anda bukan hanya lambat, tetapi secara biomekanik unik, sebuah balet arboreal yang disengaja. Rasakan tangan Anda mengunci ke cabang. Pergerakan Anda diatur oleh strategi konservasi energi total. Anda tidak melompat. Anda tidak berlari, Anda bergerak dalam serangkaian cengkeraman dan ayunan yang diperlambat, memanfaatkan momentum minimal. Perhatikan bagaimana setiap anggota badan bergerak secara independen. Anda akan melihat cengkeraman Anda dilepaskan dan ditempatkan kembali dengan hati-hati. Ini adalah proses yang membutuhkan tenaga minimal, mengandalkan cakar kait Anda dan persendian bahu yang berotasi. Anda memindahkan berat badan Anda dengan menggunakan lengan depan yang lebih panjang untuk menarik, dan kaki belakang yang lebih pendek untuk menstabilkan dan menjangkar. Keterbatasan otot Anda, akibat dari brady metabolism, menentukan laju gerakan. Otot Anda tidak memiliki cadangan serat cepat yang cukup untuk gerakan eksplosif. Anda dipaksa oleh fisiologi Anda sendiri untuk bergerak perlahan. Kelambatan ini memastikan bahwa Anda tidak pernah membakar lebih banyak kalori daripada yang dapat Anda peroleh dari diet daun yang miskin nutrisi. Gerakan ini, lambat dan metodis, secara fisik mustahil bagi leluhur kukang tanah raksasa Anda. Megaderium harus mengerahkan kekuatan luar biasa hanya untuk berdiri dan berjalan. Jika mereka mencoba gaya bergerak ini, mereka akan jatuh. Tubuh mereka terlalu padat dan berat. Anda, sebaliknya, telah mengubah kekurangan menjadi aset. Kelambatan Anda adalah kamuflase yang efektif terhadap predator visual. Seekor elang harpi mencari mangsa yang bergerak. Anda, yang bergerak begitu lambat sehingga Anda tampak seperti anggota tubuh pohon yang bergerak di tiup angin, hampir tidak mungkin dideteksi. Balet arboreal kukang jari 3 adalah puncak dari adaptasi evolusioner. Ini adalah cara bergerak yang mengalahkan gravitasi dan memecahkan masalah kekurangan energi secara bersamaan. Kukang tidak bergerak perlahan karena malas, tetapi karena ini adalah cara yang paling cerdas secara evolusioner untuk bertahan hidup di hutan hujan yang padat dan bersaing dengan makhluk yang jauh lebih cepat. Keberhasilan Anda terletak pada kesabaran dan efisiensi kinetik total. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Bradypus, kukang jari 3, adalah patung yang bergerak, maka Kolupus, kukang jari 2, adalah speed demon relatif di dunia kukang. Meskipun istilah setan kecepatan ini perlu diinterpretasikan dalam skala waktu geologis. Bayangkan Anda adalah Kolupus. Anda memiliki tingkat metabolisme yang sedikit lebih tinggi, yang memungkinkan Anda untuk melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan sepupu jari 3 Anda. Gerakan Anda masih sangat lambat, tetapi Anda bergerak lebih sering dan lebih jauh, terkadang hingga ratusan meter dalam sehari, sebuah lari maraton untuk standar kukang. Perhatikan perbedaannya saat Anda bergerak di kanopi. Cakar Anda, yang hanya terdiri dari 2 kait di tangan depan, masih sangat efisien untuk gantung. Namun, Anda memiliki lengan depan yang proporsional sedikit lebih pendek dan leher yang lebih pendek, tetapi dengan sendi yang lebih fleksibel, memungkinkan jangkauan yang lebih serbaguna. Fleksibilitas diet Anda memungkinkan kelincahan ini. Anda makan berbagai macam daun, buah, dan bahkan mangsa kecil. Dengan sumber energi yang lebih beragam, Anda mampu membayar sedikit biaya energi yang lebih tinggi untuk gerakan dan termoregulasi yang lebih stabil. Anda masih lambat,
tetapi Anda dapat menoleransi gangguan habitat yang lebih besar dan fluktuasi suhu. Perhatikan saat Anda turun ke tanah. Meskipun sama-sama canggung, Colobus biasanya bergerak sedikit lebih cepat di tanah daripada Bradypus, meskipun ini lebih merupakan hasil dari perbedaan ukuran dan diet daripada perubahan mendasar dalam anatomi otot. Kukang jari 2 menunjukkan adaptasi yang memungkinkan mereka untuk sedikit menyimpang dari spesialisasi ekstrim yang dianut oleh Bradypus. Mereka lebih fleksibel secara ekologis, yang mungkin menjadi keunggulan dalam menghadapi habitat yang terganggu atau terfragmentasi. Mereka adalah garis keturunan yang memilih untuk tidak menaruh semua telur metabolik mereka dalam satu keranjang diet. Anda menyaksikan bagaimana, meskipun jalur evolusioner mereka terpisah jutaan tahun yang lalu, kedua kukang modern ini tetap menjadi ahli kelambatan. Namun, Colobus mengajarkan kita bahwa bahkan dalam strategi efisiensi energi yang ekstrim, masih ada ruang untuk variasi. Ia adalah bukti bahwa fleksibilitas, bahkan jika hanya sedikit, dapat menjadi aset yang kuat dalam memastikan kelangsungan hidup jangka panjang. Kisah Colobus adalah tentang optimalisasi, bukan minimalisasi total. Mereka adalah pelari cepat di antara para titan yang bergerak lambat, menunjukkan bahwa batas-batas adaptasi dapat diuji, bahkan ketika strateginya adalah kelambatan itu sendiri. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika strategi kelambatan kukang adalah tentang efisiensi energi, ia juga merupakan pertahanan yang berevolusi di bawah tekanan predator yang konstan dan mematikan. Bayangkan Anda adalah kukang, tergantung di antara kanopi Amazon. Anda adalah sasaran empuk, tetapi Anda juga adalah sasaran yang sangat sulit dideteksi. Tekanan seleksi datang dari atas dan bawah. Dari atas, rasakan bayangan raksasa. Elang harpi, salah satu predator terkuat di dunia, menguasai langit. Mereka adalah pemburu visual yang tajam. Jika Anda bergerak dengan kecepatan normal, Anda akan menjadi mangsa yang mudah. Namun, Anda bergerak dengan kecepatan yang membuat mata elang kesulitan mengenali Anda sebagai hewan hidup. Ditambah lagi, bulu Anda yang diselimuti alga hijau membuatnya secara visual menyatu sempurna dengan dedaunan. Evolusi telah memberi Anda kripsis, seni menjadi tak terlihat, bukan melalui kecepatan, tetapi melalui keheningan dan penyamaran. Dari bawah, rasakan ancaman jaguar. Meskipun jaguar biasanya berburu di darat, mereka adalah pemanjat pohon yang mahir dan predator yang oportunistik. Strategi Anda melawan jaguar kembali ke keheningan dan efisiensi metabolisme. Jaguar, dan sebagian besar mamalia, mengandalkan penglihatan dan bau, serta deteksi gerakan. Kelambatan Anda dan postur gantung yang pasif membuat Anda menjadi objek yang sulit dikenali. Ingatlah pula bradymetabolism Anda. Anda menghasilkan sangat sedikit panas tubuh. Ini secara tak terduga membantu Anda melawan predator yang mungkin mengandalkan penglihatan termal atau sensitif terhadap suhu. Anda adalah titik dingin di lingkungan hutan yang hangat, membuat Anda semakin sulit dilacak. Evolusi kukang telah menjadi perlombaan senjata yang unik melawan predator. Daripada menjadi lebih cepat atau lebih kuat, Anda menjadi lebih lambat dan lebih terintegrasi dengan lingkungan. Kontras ini ekstrim. Leluhur Anda, kukang tanah raksasa, mengandalkan kekuatan raksasa dan baju besi tulang untuk bertahan melawan Smilodon dan predator Pleistosen lainnya. Mereka gagal. Anda, si kukang pohon, berhasil karena Anda mengubah interaksi predator mangsa dari konfrontasi fisik menjadi teka-teki visual. Setiap adaptasi fisiologis, cakar kait, metabolisme rendah, leher putar, bulu alga, berfungsi untuk satu tujuan, memenangkan perlombaan evolusioner dengan menghindari perlombaan itu sama sekali. Kelangsungan hidup kukang modern adalah testimoni bahwa tekanan predator yang intens tidak selalu menghasilkan makhluk yang cepat dan ganas. Terkadang, ia menghasilkan mahakarya kelambatan dan penyamaran yang sempurna. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Kita telah membahas anatomi dan fisiologi kukang, tetapi pertahanan terbaik mereka adalah perilaku, sebuah kearifan evolusioner yang mengutamakan keheningan absolut. Bayangkan Anda adalah kukang jari 3, Bradypus, diserang. Strategi pertama Anda bukanlah berlari. Itu tidak mungkin. Sebaliknya, itu adalah kebekuan, stillness.
Rasakan otot Anda mengencang ke dahan. Ketika predator mendekat, Anda mengunci cakar kait Anda, meminimalkan gerakan apapun yang mungkin menarik perhatian. Keberhasilan Anda bergantung pada kemampuan predator untuk salah mengira Anda sebagai simpul dahan, bukan mangsa. Keheningan ini diperkuat oleh kamuflase alga Anda. Perhatikan juga vokalisasi Anda. Kukang jari 3 sering dikenal karena tangisan bernada tinggi, seperti suara yang menyerupai namanya. Tangisan ini digunakan untuk menarik pasangan atau, yang lebih penting, sebagai panggilan bahaya. Anda mendengar tangisan ini ketika Anda diserang oleh predator seperti ocelot atau elang harpi. Tangisan ini tampaknya dimaksudkan untuk menarik perhatian induk kukang yang berada di dekatnya atau untuk menakut-nakuti predator yang kurang berpengalaman. Namun, ironisnya, tangisan ini juga dapat menarik perhatian karnivora yang lebih besar. Meskipun tangisan mungkin menarik perhatian, respons defensif utama Anda tetaplah keheningan dan cengkeraman. Jika predator mencoba menarik Anda dari cabang, cakar kait Anda dan mekanisme catch tendon yang kita bahas sebelumnya mengunci Anda pada tempatnya. Anda tidak melawan, Anda hanya menolak untuk melepaskannya, membuat predator harus bekerja keras untuk melepaskan Anda, sebuah pengeluaran energi yang seringkali membuat mereka menyerah. Ini adalah perpaduan strategi pertahanan yang aneh, keheningan total untuk kamuflase, panggilan keras untuk peringatan, dan penolakan pasif untuk melepaskan pegangan. Kukang telah mengembangkan gaya hidup di mana interaksi aktif dengan dunia luar diminimalkan. Ritual buang air besar mingguan yang berisiko adalah salah satu dari sedikit saat Anda melanggar keheningan ini, tetapi itu adalah pengorbanan yang disengaja demi simbiosis. Kisah Kukang adalah tentang menghindari konflik. Para leluhur raksasa Anda di darat, Megadrium, mencoba menangkis predator dengan kekuatan brutal dan ukuran. Mereka gagal ketika predator baru datang dan sumber daya berkurang. Anda, si kukang pohon, memilih untuk menghilang ke dalam hutan. Keheningan dan penolakan Anda untuk terlibat dalam perlombaan senjata kecepatan adalah strategi perilaku paling sukses yang mungkin ada. Kukang modern membuktikan bahwa dalam tekanan evolusioner, menjadi patung yang lambat adalah cara paling cerdik untuk bertahan hidup dan mewarisi kanopi. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika setiap aspek kehidupan kukang didominasi oleh konservasi energi, hal ini juga berlaku untuk salah satu naluri paling penting, reproduksi. Bayangkan Anda adalah kukang jari 3 betina, Bradipus, yang mencapai musim kawin. Di dunia mamalia, musim kawin biasanya ditandai dengan agresi, kecepatan, dan pengeluaran energi yang besar. Tetapi di dunia Anda, semuanya melambat menjadi gerakan yang disengaja. Anda merasakan kebutuhan untuk menemukan pasangan, tetapi Anda tidak dapat menghabiskan kalori untuk mencari pasangan secara aktif di wilayah yang luas. Sebaliknya, kukang betina mengandalkan vokalisasi. Anda mengeluarkan teriakan keras, bernada tinggi, yang membawa sinyal kesiapan reproduksi melalui kanopi. Jantan, yang mendengar teriakan ini, harus melakukan perjalanan. Perjalanan mencari pasangan adalah salah satu gerakan tercepat dan terpanjang yang pernah Anda lakukan, namun, ini masih sangat lambat bagi pengamat luar. Jantan akan menghabiskan kalori yang cukup besar untuk mencapai Anda, menempuh rute yang mungkin memakan waktu berhari-hari. Perhatikan persaingan antar jantan. Tidak ada pertarungan fisik yang cepat. Jika dua jantan bertemu, mereka mungkin terlibat dalam pertarungan yang lambat dan metodis, mencoba mendorong atau menjatuhkan lawan dari cabang. Ini adalah kontes kesabaran dan kekuatan cengkeraman, di mana energi masih dihemat. Setelah berhasil kawin, proses kehamilan juga berjalan lambat. Kehamilan Anda berlangsung selama 6 bulan untuk Bradipus dan hingga 1 tahun untuk Colupus yang sedikit lebih besar. Energi yang tersedia untuk Anda terbatas, dan pertumbuhan janin pun dibatasi oleh laju metabolisme Anda yang rendah. Anda melahirkan hanya 1 anak per kelahiran. Anak kukang ini langsung berpegangan pada bulu Anda, belajar keterampilan gantung secara instan. Selama beberapa bulan, anak kukang sepenuhnya bergantung pada ibu, berpegangan erat pada bulu dan memakan daun yang dicerna sebagian dari mulut ibu. Strategi reproduksi Anda mencerminkan seluruh filosofi hidup Anda, investasi besar pada 1 keturunan,
memastikan kelangsungan hidupnya dengan perlindungan penuh, dan minimalkan pengeluaran energi yang tidak perlu dalam mencari pasangan atau pertarungan agresif. Kisah percintaan kukang adalah tentang efisiensi evolusioner. Dalam menghadapi diet berkalori rendah, Anda tidak mampu memproduksi banyak anak, dan Anda tidak mampu membuang energi untuk ritual kawin yang dramatis. Anda memilih investasi yang lambat, stabil, dan terfokus, strategi yang terbukti sukses selama jutaan tahun setelah para raksasa yang boros energi itu lenyap. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Setelah melihat bagaimana kukang yang bergerak lambat kawin, mari kita saksikan keajaiban evolusioner berikutnya, ikatan ibu dan anak yang tergantung, sebuah hubungan yang ditentukan oleh konservasi energi. Bayangkan Anda adalah kukang betina, baru saja melahirkan satu anak. Anak Anda kecil, rentan, tetapi memiliki satu naluri yang sudah sempurna sejak lahir, menggenggam. Anda merasakan cakar kait kecil anak Anda langsung mengunci bulu Anda. Selama berbulan-bulan, bulu Anda adalah tempat tidur, transportasi, dan perisai terbaik anak Anda. Perhatikan efisiensi transportasi ini. Anda tidak perlu mengeluarkan energi ekstra untuk menggendong atau mengangkut anak. Anak kukang bergantung pada Anda, dan berat badan ekstra mereka relatif kecil dibandingkan dengan total berat badan Anda. Ini adalah cara paling hemat energi untuk membesarkan keturunan di kanopi. Anak kukang menghabiskan sebagian besar tahun pertamanya menempel di tubuh Anda. Ikatan ini sangat penting untuk pengasuhan dan pembelajaran. Anda merasakan mereka belajar apa yang perlu dimakan. Anak kukang mulai beralih dari susu ke diet daun dengan memakan daun yang dicerna sebagian yang diambil dari mulut Anda, atau bahkan hanya dengan menjilat daun yang telah Anda gigit. Ini adalah cara yang aman untuk mendapatkan mikroba usus yang penting bagi pencernaan selulosa, melewati proses fermentasi lambat yang unik. Kehadiran anak kukang yang tergantung di bulu Anda juga melanggengkan ekosistem simbiosis Anda. Anak Anda kini menjadi bagian dari kamuflase hidup Anda, juga mendapatkan manfaat dari alga hijau. Ikatan ibu anak ini berlangsung lama, hingga 1 tahun untuk Bradipus. Setelah masa penyapihan, Anda tidak memaksa anak Anda pergi. Sebaliknya, anak kukang secara bertahap pindah ke cabang yang berdekatan. Mereka masih akan tinggal di wilayah teritorial Anda, tetapi kini beroperasi secara mandiri. Strategi pengasuhan ini, yang sangat lambat dan berfokus pada satu keturunan dalam satu waktu, sangat berhasil. Meskipun memiliki tingkat reproduksi yang sangat rendah, berlawanan dengan strategi air selection yang menghasilkan banyak keturunan, kukang memilih strategi cash selection, investasi besar pada kelangsungan hidup satu anak. Kisah ikatan ibu anak kukang adalah bukti akhir dari filosofi energi rendah ini. Bahkan pengasuhan pun harus dioptimalkan untuk efisiensi. Mereka berhasil dalam lingkungan yang menuntut penghematan mutlak. Kelangsungan hidup mereka yang berkelanjutan di hutan hujan tropis adalah hasil dari keputusan evolusioner untuk memperlambat segalanya, bahkan ikatan keluarga. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Setelah berhasil melewati krisis Pleistosen, kukang modern kini menghadapi tantangan evolusioner baru. Kali ini terjadi dalam skala waktu yang jauh lebih cepat, fragmentasi habitat. Bayangkan Anda adalah kukang, tergantung di kanopi. Strategi bertahan hidup Anda telah disempurnakan selama jutaan tahun untuk lingkungan yang stabil, padat, dan berkelanjutan. Anda berhasil karena Anda meminimalkan pergerakan dan membatasi diet Anda pada area yang sempit. Tiba-tiba, Anda merasakan perubahan. Hutan di sekitar Anda mulai terpecah. Anda melihat celah-celah terbuka di antara kanopi, di mana manusia telah menebang pohon. Fragmentasi ini adalah musuh utama bagi gaya hidup Anda. Perhatikan tubuh Anda yang lambat. Anda tidak dapat melintasi celah besar dengan aman. Memaksa Anda turun ke tanah untuk berjalan di padang rumput yang terbuka adalah hukuman mati. Di lantai hutan yang terbuka, Anda kehilangan kamuflase alga dan Anda terekspos predator domestik dan liar. Kukang jari 3, Bradipus, yang sangat terspesialisasi dalam dietnya, menjadi sangat rentan. Anda mungkin hanya memakan daun dari 1 atau 2 spesies pohon di wilayah Anda. Jika fragmen hutan tempat Anda tinggal kehilangan spesies pohon tersebut, Anda akan menghadapi krisis energi yang instan. Anda tidak dapat bergerak dengan cepat untuk mencari habitat baru. Bahkan Kolupus,
Kukang jari dua yang sedikit lebih serbaguna, berjuang untuk beradaptasi. Tingkat reproduksi Anda yang rendah, hanya satu anak setahun, membuat pemulihan populasi setelah bencana lokal menjadi sangat lambat. Anda menyadari ironi evolusioner yang kejam. Anda selamat dari kepunahan megafauna karena spesialisasi dan kelambatan. Namun, di era perubahan yang cepat dan buatan manusia, spesialisasi yang sama kini menjadi kerentanan terbesar Anda. Strategi bertahan hidup Anda yang dirancang untuk keheningan dan efisiensi total, kini tidak memiliki mekanisme darurat untuk kecepatan atau relokasi. Anda berhasil di dunia yang lambat, Anda kesulitan di dunia yang bergerak terlalu cepat. Kisah kukang modern dalam menghadapi fragmentasi adalah pengingat bahwa adaptasi, meskipun sempurna untuk satu era, dapat menjadi liabilitas di era berikutnya. Anda, yang berhasil dengan memilih kelambatan abadi, kini diuji oleh kecepatan kehancuran lingkungan. Upaya untuk melindungi kukang saat ini adalah upaya untuk melindungi kelambatan itu sendiri dari dampak kecepatan dan perubahan yang tak terhindarkan. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna, untuk refleksi terakhir kita tentang para raksasa bergerak lambat ini. Kita telah melihat bagaimana kelambatan menjadi strategi ulung untuk bertahan dari tekanan geologis dan predator purba. Namun, kelambatan ini kini menjadi risiko evolusioner. Bayangkan Anda adalah kukang di kanopi modern, mewarisi strategi Bradipus dan Colupus. Anda memiliki metabolisme terendah, cakar kait yang mengunci dengan sempurna, dan simbiosis dengan alga yang membuat Anda tak terlihat. Ini adalah adaptasi yang sempurna untuk hutan yang stabil. Namun, Anda hidup di dunia yang bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, kecepatan perubahan habitat yang didorong oleh manusia. Rasakan ancaman fragmentasi hutan. Setiap kali Anda harus melintasi jalan, atau pindah dari petak hutan yang terisolasi, Anda terpaksa bergerak dengan kecepatan yang tidak dirancang oleh tubuh Anda. Anda menyadari bahwa semua evolusi Anda yang berfokus pada konservasi energi kini tidak memiliki buffer untuk menghadapi perubahan mendadak. Anda tidak dapat meningkatkan tingkat metabolisme Anda secara cepat untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk berlari. Anda tidak dapat mengubah diet Anda dengan cepat jika pohon makanan utama Anda ditebang. Kelambatan, yang dulunya merupakan pertahanan, kini menjadi kerentanan. Perhatikan para leluhur Anda, kukang tanah raksasa. Mereka punah karena perubahan iklim dan invasi predator yang bergerak cepat. Mereka gagal karena strategi mereka terlalu mahal. Ironisnya, Anda mungkin menghadapi nasib yang sama, tetapi dengan alasan yang berbeda, bukan karena biaya energi yang terlalu tinggi, melainkan karena Anda tidak memiliki mekanisme respons untuk perubahan yang cepat. Kukang modern adalah gema evolusioner dari kegagalan ini. Mereka telah menyempurnakan kebalikan dari gigantisme yang boros, tetapi mereka masih terikat pada spesialisasi ekstrim. Spesialisasi yang terlalu ketat, entah itu ukuran raksasa atau metabolisme sangat rendah, membuat suatu spesies rentan terhadap perubahan mendasar dalam lingkungan mereka. Kukang adalah bukti hidup kehebatan evolusi, tetapi mereka juga menjadi peringatan tentang batas-batasnya. Saat kita melihat kukang yang perlahan bergerak di kanopi, kita tidak hanya melihat hewan yang unik. Kita menyaksikan mahakarya evolusioner yang berhasil menguasai waktu. Tantangan bagi Anda sekarang bukanlah harimau bergigi pedang, tetapi kecepatan dunia modern itu sendiri. Kelangsungan hidup Anda kini bergantung pada apakah kita dapat melambatkan laju perubahan lingkungan cukup bagi Anda untuk terus bergerak, dengan perlahan, menuju masa depan. Selamat datang di Mimpi Bermakna. Setelah menelusuri kisah sukses dan kegagalan mereka, mari kita renungkan warisan filogenetik kukang, garis keturunan yang menantang semua ekspektasi evolusioner. Bayangkan Anda melihat diagram pohon kehidupan, melacak Senathra. Anda melihat percabangan radikal di masa lalu yang menghasilkan Megadrium, raksasa seberat 6 ton, dan di cabang lain, nenek moyang kukang modern yang kecil dan arboreal. Warisan filogenetik kukang modern adalah kisah tentang divergensi dan pembalikan peran yang dramatis. Mereka berasal dari kelompok yang secara historis didominasi oleh bentuk darat yang masif, dan mereka adalah satu-satunya yang tersisa di kanopi. Perhatikan tubuh Anda sebagai kukang modern. Semua ciri unik Anda, cakar kait pasif, tulang belakang yang menyatu, leher dengan jumlah vertebra yang tidak biasa,
dan bradimetabolisme, adalah inovasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang tidak dapat ditaklukkan oleh sepupu Anda yang lebih besar. Anda menyadari bahwa evolusi kukang bukanlah tentang peningkatan yang mulus. Itu adalah serangkaian trade-off ekstrim yang didorong oleh tekanan energi dan predator. Mereka menukar kecepatan dengan keheningan, kekuatan dengan efisiensi. Mereka melanggar aturan mamalia mengenai metabolisme dan anatomi untuk bertahan di ceruk yang stabil. Warisan Senahtera purba, yang ditandai oleh gigi tanpa enamel dan persendian tulang belakang unik, masih ada dalam diri Anda. Tetapi Anda telah membangun di atas fondasi itu dengan spesialisasi yang tak tertandingi. Ketika kepunahan Pleistosen menyapu Amerika, menghilangkan semua megafauna, termasuk kukang tanah, garis keturunan Anda adalah yang selamat. Anda tidak hanya bertahan, Anda berkembang karena Anda telah memilih strategi yang paling hemat energi di hutan hujan. Lihatlah kukang jari 3 dan jari 2. Mereka adalah bukti hidup dari eksperimen evolusioner yang berani. Mereka menunjukkan bahwa dalam perlombaan jangka panjang, menjadi yang paling tidak boros adalah sama pentingnya, jika tidak lebih penting, daripada menjadi yang tercepat atau terbesar. Warisan filogenetik Anda menantang dogma evolusioner. Anda adalah mamalia yang menolak tekanan untuk bergerak cepat dan bersaing dengan kecepatan tinggi. Anda memilih kelambatan dan keheningan, dan melalui keputusan itu, Anda mewarisi salah satu ekosistem paling kaya di dunia. Kisah kukang modern adalah tentang bagaimana warisan kuno, di bawah tekanan yang tepat, dapat memicu adaptasi yang radikal, menciptakan garis keturunan yang berhasil lolos dari kepunahan yang menghancurkan semua kerabatnya yang perkasa. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Setelah menjelajahi seluruh saga Senahtera, kita tiba pada pelajaran mendalam yang ditawarkan oleh kukang modern, redefinisi keberhasilan dalam evolusi. Bayangkan Anda melihat seluruh garis waktu, dari raksasa Megadrium di padang rumput hingga kukang jari 3 yang tergantung di kanopi. Garis keturunan ini mengajarkan bahwa kegagalan dan kesuksesan seringkali diukur bukan dari kekuasaan, melainkan dari efisiensi energi. Kukang tanah raksasa mewakili strategi kuno, memenangkan perlombaan melalui ukuran dan kekuatan, menuntut energi tinggi. Mereka gagal karena strategi mereka terlalu mahal ketika dunia berubah. Kukang pohon mewakili strategi yang radikal, memenangkan perlombaan dengan keluar dari perlombaan itu sendiri. Rasakan tubuh Anda yang bergerak lambat. Anda telah menyempurnakan setiap adaptasi, bradametabolisme, cakar kait, tulang belakang yang kaku di tubuh tetapi fleksibel di leher, perut fermentasi yang lambat. Setiap perubahan ini adalah kompromi yang disengaja untuk memotong biaya energi. Keberhasilan kukang terletak pada hubungan mereka dengan waktu. Mereka memperlambat waktu biologis mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam periode kelangkaan yang akan memusnahkan mamalia yang bergerak cepat. Dalam istilah ekonomi evolusioner, kukang memiliki biaya operasional yang paling rendah. Anda melihat kukang jari 3, yang berhasil mencapai puncak minimalis. Diet ketat, pergerakan minimal, dan bahkan memanfaatkan alga dan ngengat untuk kebutuhan nutrisi dan kamuflase. Mereka adalah makhluk yang sangat efisien sehingga mereka hampir menjadi simbiosis dengan hukum fisika, menggunakan gravitasi untuk mengunci cengkeraman mereka. Pelajaran terakhir dari kukang adalah bahwa keberhasilan evolusioner tidak selalu berarti dominasi. Di dunia yang semakin cepat dan boros sumber daya, keberhasilan sejati mungkin terletak pada kemampuan untuk beroperasi dengan tuntutan paling sedikit. Mereka berhasil karena mereka belajar menjadi konten dengan sedikit, dan karena itu, mereka menjadi sangat sulit untuk dihilangkan. Kukang modern adalah titan dalam penghematan, warisan dari kelompok yang menantang laju kehidupan. Ketika Anda melihat kukang, Anda tidak hanya melihat hewan yang lambat. Anda menyaksikan manifestasi fisik dari strategi bertahan hidup yang paling cerdik, yang telah mengalahkan krisis energi, predator, dan kepunahan selama jutaan tahun.